Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua dimanapun saudara berada. Sebelum saudara memulai segala pekerjaan dan aktivitas di sepanjang hari ini, izinkan program Mutiara hari ini menyapa dan menemani waktu pagi saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini akan mengangkat judul Sadar dan Bersyukur. Nas firman Tuhan terambil dari Ayub pasal yang ke-42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada saudara di kesempatan pagi hari ini. Sudahkah saudara mengucap syukur hari ini? Atau mungkin saya akan mengubah pertanyaan saya, masihkah saudara mengucap syukur sampai hari ini? Banyak khotbah motivasi dan pengajaran yang berkata bahwa mengucap syukur itu adalah kunci berkat. Dengan memperkatakan ucapan-ucapan syukur kita setiap hari ke hadapan Tuhan, maka Tuhan berkenan memberkati kita berlimpah-limpah. Tapi saudaraku, bolehkah saya berbeda di dalam saya memberi pemahaman tentang ucapan syukur? Karena bagi kami, ucapan syukur yang sejati itu harus diawali dengan kata sadar. Dan ungkapan syukur itu harus jujur keluar dari dalam hati. Sebagai bentuk kita menyadari bahwa hidup kita ini ada semata oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Saya akan mengajak saudara kepada level yang pertama dari kesadaran, yakni membandingkan keadaan kita dengan orang lain. Pernahkah saudara mengalami pengalaman seperti yang saya alami, yakni ketika kami mengalami kesulitan ekonomi di dalam rumah tangga karena dampak dari pandemi COVID-19. Omset atau pendapatan kami merosot tajam sampai kami harus mengencangkan ikat pinggang pengeluaran kami dan berusaha bertahan. Kadang muncul ada keluhan di dalam hati saya pribadi. Kok Tuhan, aku sudah mengikuti Engkau dengan sungguh-sungguh, tapi kenapa aku juga mengalami hal yang sama, terdampak dengan yang namanya krisis gara-gara pandemi COVID-19. Sampai ketika saya sedang browsing, mencari gambar-gambar sebagai bahan proyek saya, mata saya tertuju kepada sebuah gambar yang menggelitik empati saya, yakni ada seorang anak kecil, kira-kira dia masih SD, sedang memeluk adiknya yang kira-kira berusia 2 atau 3 tahun. Mereka dalam keadaan yang sangat miskin dan mereka tertidur pulas dalam keadaan yang tidak layak, yang sebenarnya butuh uluran tangan dan bantuan. Melihat foto itu, saya hampir menangis rasanya. Dan saya berpikir, saya bersyukur dengan keadaan saya yang sekarang. Kami hanya bergumul dengan yang namanya memperketat budget pengeluaran, tetapi kami masih bisa menikmati makanan, minuman yang enak. Kami bisa membeli barang-barang yang kami inginkan, walau ada beberapa hobi dan keinginan kami yang sulit dicapai dalam keadaan ekonomi yang seperti sekarang. Tetapi ketika saya membandingkan diri saya dengan foto yang saya lihat di internet, di situ saya tersadar bahwa saya masih lebih beruntung daripada orang ini. Barulah di situ ada ucapan syukur yang jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Karena apa? Karena semuanya itu berangkat dari kesadaran saya bahwa ternyata masih banyak orang yang tidak seberuntung kita. Nah, itu level kesadaran yang pertama, membandingkan diri dengan orang lain. Nah, level kesadaran yang kedua ini adalah level yang dialami oleh Ayub. Ayub adalah orang saleh, orang yang cinta Tuhan, yang takut Tuhan, yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Tetapi kemudian ia mengalami kejadian atau tragedi yang menyakitkan
Sehingga jelas banyak orang yang berkata, dengan melihat keadaan Ayub dan apa yang Ayub alami dalam hidupnya, orang bisa menarik kesimpulan, Ayub sedang dikutuk Tuhan. Ini jadi nggak enak, karena kita adalah orang yang tentunya sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita menjaga hati kita memikul salib, katakanlah seperti itu, menyangkal diri, mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Tapi kenapa balasan atas semuanya itu justru tragedi yang terjadi dalam hidup kita? Kita seolah dihabisi, dihancurkan, diremukkan. Tuhan seolah meninggalkan kita dan kita menjadi cemoohan banyak orang. Itu sangat gak enak, saudara. Saudara merasa kecewa. Tuhan, bukankah aku sungguh-sungguh mengikuti Engkau? Lalu kenapa balasannya seperti ini? Jawabannya itu ada pada happy endingnya kisah Ayub. Bahwa Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi oleh karena kedaulatannya. Oleh Ia berkehendak mendidik dan mendewasakan Ayub, memurnikan Ayub dengan penderitaan. Kesimpulannya itu ada di dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jadi saudaraku, Ayub pun tidak mengerti kenapa ia harus mengalami proses dan didikan Tuhan yang berat dalam hidupnya. Bagaimana ia direndahkan, dipermalukan, dimurnikan oleh Tuhan, sehingga kesombongannya itu dihabisi oleh Tuhan sampai titik yang paling rendah. Sampai ia tidak memiliki apa-apa lagi yang ia banggakan. Selain siapa, saudara? Selain Tuhan. Aku ini bodoh, kata Asaf, seperti lembu, tetapi aku tetap dekat dengan Tuhan. Kesadaran yang paling tinggi di dalam hidup kita ialah ketika hidup kita itu sudah tidak punya apa-apa lagi. Kita seolah sudah dihabisi, tidak ada yang tersisa. Kita merasa orang yang paling miskin di dunia ini. Tetapi tahukah saudara, ketika engkau tetap setia dengan Tuhan, maka engkau sedang memiliki segala-galanya. Tuhan adalah harta kita yang paling mulia. Kalau saudara memiliki Tuhan dan dimiliki oleh Tuhan, maka saudara adalah orang yang paling kaya di dunia ini. Maka kesadaran yang paling utama ialah saudara bersyukur bahwa saudara memiliki Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Itu lebih berharga dari apapun yang saudara miliki di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah membuat kami insaf dan tersadar bahwa sekalipun kami tidak memiliki dunia ini, tetapi kami memiliki Engkau, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami memiliki segala-galanya Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu sudah menegur dan mengingatkan kami di kesempatan pagi hari ini, sehingga membuat kami menjadi kuat untuk menjalani segala aktivitas dan pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kita renungkan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita, dan kita boleh menjadi berkat juga bagi orang lain. Sampai bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.